from my youngest years. Halo Sasara Friends, sore hari ini saya ingin menyampaikan sesuatu kepada teman-teman Sasara yang saya cintai. Karena sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 2020 ini dan akan masuk kepada tahun penuh harapan, tahun 2021. Nah, pada kesempatan ini teman-teman, saya ingin membagikan sesuatu walaupun hal ini teman-teman sudah tahu atau sudah pernah sadar tentang apa yang akan saya sampaikan ini, tapi saya ingin merefreshing lagi bagi teman-teman yang sudah tahu, bagi teman-teman yang belum tahu. Nah, ini mudah-mudahan menjadi sesuatu yang berharga atau bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saya ingin membagikan tentang perhatian. Jadi perhatian itu ada gradasinya. Perhatian sekali atau sangat perhatian, perhatian lebih, perhatian normal, kurang perhatian, dan yang bawah sekali adalah tidak ada perhatian sama sekali. Itu dalam hal perhatian. Jadi contoh gini, kita misalnya lagi di suatu pertemuan, ada rapat atau ada apa yang sangat penting, misalnya di luar rumah, tiba-tiba kita mendengar di rumah ada sesuatu yang terjadi di rumah, maka kita pasti buru-buru akan meninggalkan tempat di mana kita tempat kita, misalnya kita rapat, kita akan buru-buru pergi meninggalkan tempat itu dan pulang ke rumah karena ada sesuatu yang terasa lebih penting. Itu adalah perhatian yang sangat, itu salah satu contoh. Jadi dalam hal perhatian itu sangat perhatian adalah masalah kecepatan. Jadi makin cepat itu makin perhatian. Tapi memang kadang-kadang ada hal-hal tertentu, misalnya orang lagi sibuk, lagi apa, segala macam, banyak alasan. Tapi yang saya maksudkan di sini dalam hal sangat perhatian itu adalah tingkatnya tingkat kecepatan. Jadi boleh juga tentang perhatian ini adalah tentang kepedulian. Jadi makin kita peduli, makin cepat kita bereaksi, maka itu merupakan level yang paling tinggi. Kemudian level yang paling bawah, perhatian lebih, dan lebih misalnya waktunya lebih sedikit lebih lambat dari waktu yang sangat perhatian. Kemudian perhatian normal, itu saling berespons, misalnya saya memberi perhatian, orang itu memberi perhatian. Kemudian perhatian kurang, sudah mulai bawah lagi, tidak ada perhatian sama sekali. Contoh misalnya di mana ya, kalau di medsos kita misalnya ada sesuatu, ada tentang misalnya duka, ada tentang apa saja, orang itu lambat bereaksi atau malah tidak bereaksi. Salah satu perhatian itu kita kurang. Jadi dalam hal perhatian, saya kasih tahu teman-teman, orang yang sangat perhatian dalam hidup adalah orang yang sangat beruntung atau orang yang beruntung dalam kehidupan. Karena ada 3 hal yang membuat orang tidak beruntung. Yang pertama adalah marah. Saya ambil cerita ini, marah itu pernah saya satu ketika ada orang bicara begini, saya marah sama dia sampai 7 turunan. Nah, itu kalau sudah begitu, itu energi negatif yang dipertahankan, maka orang itu pasti tidak akan beruntung dalam hidup. Jadi marah itu bisa-bisa saja dalam hidup karena energi negatif pasti ada. Marah, sedih, takut, kecewa, iri, itu semua sifat yang ada dalam hidup. Tapi bukan berarti kita harus pertahankan itu dalam jangka panjang, dalam jangka yang lama. Kita mesti buang, kita ganti dengan karakter yang baik, karakter yang positif, karakter yang menguntungkan. Jadi yang pertama marah, yang kedua keterikatan. Keterikatan itu pada hal-hal yang negatif. Misalnya terikat pada orang, ada larut dalam permainan judi, ya itu juga tidak menguntungkan. Kemudian larut atau hidup dalam kehidupan orang, misalnya menggunakan narkoba, itu juga masuk dalam keterikatan. Dan yang terakhir adalah ketidakpedulian yang saya fokuskan pada sore hari ini. Dan semoga teman-teman dengan menjadi orang-orang yang peduli, karena hanya orang-orang yang peduli adalah orang-orang yang nantinya akan beruntung dalam kehidupan. Jadi kepedulian itu dia merambat. Kita peduli terhadap orang, terhadap lingkungan, terhadap apa saja, akan merambat kepada peduli terhadap pekerjaan. Makin kita peduli pada pekerjaan, saya kasih contoh lagi. Teman-teman pernah tahu nggak namanya Tiger Woods? Tiger Woods adalah orang yang peduli pada hobinya.
sangat peduli pada hobi, sehingga sekarang ini Tiger Woods memiliki banyak sekali sesuatu yang menguntungkan tuh dia, baik punya lapangan golf, punya segala macam relasi. Nah itu dari kepedulian yang terutama. Orang-orang yang sukses dalam hidup semua adalah orang-orang yang peduli. Orang-orang yang sampai sekolah tinggi sampai guru besar, semua adalah mereka adalah orang-orang yang peduli, yang betul-betul perhatian pada bidangnya. Nah orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang beruntung, teman-teman. Jadi jadilah orang-orang yang peduli. Dimulai dari peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap keluarga, peduli terhadap teman, dan peduli terhadap pekerjaan, dan segala macam kepedulian itu. Saya kira itu teman-teman, kepedulian membuat teman-teman menjadi orang-orang yang beruntung. Ini saya sampaikan supaya teman-teman Sasahara menjadi orang-orang yang beruntung di tahun 2021. Oke teman-teman, saksikan terus di Sasahara. You should think